Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan membaca merenungkan firman Tuhan terambil dari Ulangan pasal 18. Kita akan membaca ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Mulai ayat 9. Jadi perintah Tuhan kepada umat Israel, di mana umat Israel nanti akan masuk ke tanah perjanjian dan ada peringatan kepada mereka. Dan nanti kita akan lihat peringatan itu juga harus menjadi bagian dalam hidup kita orang-orang percaya saat ini. Ayat 9 saya membaca, ayat 10 Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan berbunyi demikian, apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petunjuk, seorang peramal, seorang penyembah, seorang penyihir, Seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kejian bagi Tuhan, dan oleh karena kejian itu juga Tuhan Allahmu mengeluarkan mereka dari hadapan. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu bersama-sama, sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini melalui renungan atau kebenaran firman ini kita diingatkan untuk tidak bertanya kepada arwah-arwah, kepada roh-roh, ya, kepada peramal jangan percaya, ya, jangan bertanya kepada yang bukan Tuhan, ya kira-kira begitu. Nah, mereka diingatkan bahwa bangsa ini akan masuk nanti ke satu tempat di mana tempat itu atau tanah itu atau negeri itu penduduknya adalah penduduk orang-orang yang menyembah berhala, yang bertanya kepada roh-roh nenek moyang, roh-roh lain, ya. Dan dikatakan mereka juga mempersembahkan anak, ya, sebagai korban bakaran, ya. Maka dikatakan di antaramu jangan didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Ini adalah bentuk penyembahan. Jadi bangsa-bangsa Kanaan itu terbiasa juga mereka melakukan. Ketika mereka menyembah Allah mereka mengorbankan anak mereka, ya, dikorbankan, ya, masuk korban bakaran, ya, dibakar betul, dibunuh betul, ya. Dan mereka merasa ini sesuatu perlakuan yang sangat mulia bagi Allah mereka. Ini korban yang sangat mahal. Jadi dipersembahkan anak mereka kepada dewa-dewa mereka, Tuhan-Tuhan mereka. Jadi mereka lakukan itu dengan satu keyakinan tentu bahwa ini adalah persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tetapi Tuhan bilang, nah, jangan coba-coba seperti mereka. Nah, itu bukan, Tuhan tidak meminta ada korban manusia untuk dirinya, ya. Jadi itu adalah satu wujud penyembahan. Nah, karena memang orang-orang Kanaan belum mengenal Allah. Tidak sama Allah mereka dengan Allahnya Abraham, Ishak, Yakub itu, ya, Allah Israel itu berbeda, ya. Kemudian kita melihat dikatakan bahwa ataupun seorang yang menjadi petenung peramal, ya. Jadi petenung itu mau melihat apa yang terjadi, bagaimana tenungan. Nah, pertanyaannya apakah masih ada orang-orang yang melakukan tenungan saat ini? Oh, ada. Masih banyak, masih ada peramal, bahkan semakin modern, ya, canggih, ya, menggunakan alat-alat canggih juga, ya. Jangan ada yang menjadi petenung atau seorang peramal, seorang penelaah,
ya, seorang penyihir. Ya, jangan ada seorang penyihir. Wah, berarti kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini dari dulu sudah ada juga ya. Ya, kejahatan-kejahatan seperti ini. Sebenarnya boleh dikatakan bagi mereka bukan satu kejahatan. Itu wujud penyembahan mereka, ya, wujud penyembahan mereka. Jadi praktek-praktek sihir dikatakan ada. Ya, jangan mempraktekkan ilmu-ilmu sihir. Nah, sekarang banyak orang mempraktekkan itu, ya. Kemudian dikatakan atau meminta bantuan kepada roh-roh jahat, peramal, petenung atau penelaah, ya, roh-roh jahat. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, umat Israel diingatkan oleh Tuhan manakala nanti mereka masuk ke tanah perjanjian, jangan mengikuti pola hidup orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dan jangan meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Nah, ini orang Kristen saat ini juga masih banyak yang melakukan hal seperti itu. Ya, kalau dia punya pergumulan, punya persoalan, dia pergi ke kuburan kakek, kuburan simbah, kemudian bicara-bicara ke kuburan opung, tanya-tanya opung yang sudah mati. Nah, ini satu tindakan yang tidak ada gunanya. Nah, tetapi bagi orang-orang yang tidak menyembah Allah, ya mereka akan terus melestarikannya dan merasa nyaman, ada rasa nyaman ketika mereka lakukan. Dan ada jawaban juga, bisa, karena kuasa kegelapan bekerja di sana dan mengabulkan apa yang diminta oleh orang-orang yang bertanya kepada roh-roh orang mati itu. Bahkan bisa mengaku, ya, roh orang mati itu bicara, oh saya ini kakekmu, buyutmu, ya, berbicara. Nah, orang yang mungkin pernah mengenal kakek berkata, ya betul, suara kakekmu dulu seperti itu. Ya, gaya bicaranya juga seperti itu. Nah, jadi kuasa gelap, ya, iblis menyamar, ya, menyerupai si kakek. Nah, kemudian orang-orang yang datang bertanya kepada orang-orang mati itu percaya kan? Wah, benar kok, datang kok. Akhirnya terus dilestarikan. Nah, sampai sekarang ada orang-orang yang menyebut diri orang Kristen tapi masih bertanya kepada roh-roh orang mati. Masih ke kuburan sana, masih berbicara-bicara, minta petunjuk. Nah, Tuhan berkata ayat 12, sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Ya, kekejian bagi Tuhan, tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, ini namanya menduakan Allah. Ya, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, menghalau bangsa-bangsa tadi. Jadi orang Israel akan masuk ke tanah perjanjian itu. Nah, orang-orang yang sudah ada di tanah perjanjian itu akan dihalau oleh Tuhan melalui bangsa Israel. Bangsa Israel akan mengusir mereka. Alasannya bukan karena Allah pilih kasih, bukan karena Allah mengasihi bangsa Israel, maka bangsa-bangsa lain disingkirkan. Tidak. Bangsa-bangsa yang disingkirkan oleh Tuhan itu karena mereka menyembah berhala. Karena mereka bertanya kepada roh-roh orang mati, ya. Karena bangsa-bangsa itu mengorbankan anak mereka untuk penyembahan mereka. Artinya begini, Tuhan menghalau mereka karena memang orang-orang ini adalah melakukan hal yang jahat. Ya, ini harus clear kita di sini. Jangan merasa nanti, wah, ya Allah ini pilih kasih, kenapa hanya mengasihi bangsa Israel, kok bangsa lain tidak? Enggak, Tuhan mengasihi semuanya. Ya, tetapi karena bangsa-bangsa Kanaan ini mereka penyembah berhala, maka Tuhan menghalau mereka. Maka dikatakan sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Ya, kira-kira begini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau ada di antara kita yang melakukan hal yang tidak berkenan kepada Allah, yang hidupnya ya tidak sesuai dengan firman Allah, ya artinya dia menjalankan pola hidup yang tidak benar, maka Allah akan singkirkan ini dari kehidupan kita supaya kita tidak terkontaminasi dengan dia. Jadi kita tidak berkata, oh Allah jahat, kenapa orang ini disingkirkan. Enggak, demi kebaikan kita. Ya, maka orang-orang yang akan punya potensi untuk mempengaruhi yang lain untuk melakukan hal yang jahat harus disingkirkan. Jadi bangsa-bangsa Kanaan disingkirkan,
kemudian bangsa Israel ada di negeri itu, ya. Nah, di ayat 13 berkata, haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu, sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petunung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Nah, solusinya apa jika mereka mau meminta petunjuk dari Tuhan? Supaya mereka tidak bertanya kepada roh-roh peramal, dunia orang mati, ya, roh-roh nenek moyang. Nah, kemudian Tuhan beri solusi bahwa Tuhan akan mengangkat seorang nabi dari antara mereka. Jadi nabi penyambung lidah Allah, di mana Allah akan berbicara kepada umat itu melalui nabi. Nabi bisa bertanya, nabi sering juga disebut pelihat, jadi mengetahui sesuatu. Tetapi ironisnya, hati-hati, ada juga nabi yang palsu. Nah, akan ada nanti nabi, Tuhan katakan, yang akan menjadi jembatan itu, yang akan menyampaikan suara Tuhan. Tetapi ada nabi palsu. Nah, di ayat 20 dikatakan begini, tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Nah, jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Nah, apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan, dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Jadi, mengetahui nabi palsu adalah apa yang dia bilang tidak benar semuanya, tidak terjadi. Mungkin 9 terjadi, 1 tidak dari 10 nubuatannya, itu nabi palsu. Jadi nabi palsu pasti semua yang dikatakannya benar. Karena apa? Karena nabi itu menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan. Jadi kalau satu saja tidak benar, loh masa Tuhan menyampaikan sesuatu yang tidak benar? Masa Tuhan tidak bisa menggenapi? Berarti itu bukan dari Tuhan gitu loh. Nah, karena terlalu berani nabi itu berkata seperti itu, maka hukuman untuk nabi itu adalah mati. Nah, dilempar dengan batu gitu ya. Harus mati karena dia telah melanggar kekudusan Allah. Dengan kata lain, dia menuduh Allah tidak konsisten, ya, tidak menepati janji, mencela-mencela. Padahal Tuhan tidak mencela-mencela. Apa yang difirmankan Tuhan, iya dan amin. Berarti kalau seorang nabi berkata ini firman Tuhan, tapi nggak terjadi, orang itu nabi palsu dan harus dihukum. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam bagian ini kita melihat betapa pentingnya mereka bertanya kepada Allah, dan betapa pentingnya ada di antara mereka yang menyampaikan suara Allah kepada mereka. Sebab jika mereka tidak bertanya kepada Tuhan, kemungkinan besar mereka akan sama dengan bangsa-bangsa lain, bertanya kepada roh-roh, ya, peramal, ya, kepada leluhur seperti itu. Jadi solusinya adalah harus bertanya kepada Tuhan, maka Tuhan mengutus seorang nabi atau pelihat, ya, yang akan menyampaikan apa yang akan dikatakan Tuhan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dalam kehidupan kita sekarang? Kadang-kadang kan kita ingin jawabannya segera dalam pergumulan kita. Tetap berdoa, datang kepada Tuhan, baca kitab suci. Nantikan Tuhan masih berbicara sampai sekarang. Bisa melalui mimpi, bisa melalui penglihatan kita, ya, bisa melalui peneguhan dari orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, ya. Jadi kita berserah kepada Tuhan, berdoa, dan jangan coba-coba bertanya kepada roh-roh nenek moyang. Jangan coba-coba datang kepada peramal, kepada ahli nuzum, ya, kepada sihir, ya, jangan. Tetapi kita harus datang hanya kepada Tuhan, amin. Kepada Tuhan. Jadi bagaimana dengan budaya kita, kebiasaan kita yang sudah kita lakukan bertahun-tahun? Tinggalkan, lepaskan. Ini harus berani. Ini kok saklek banget sih? Enggak saklek.
Tapi ini kebenaran, bahkan Tuhan katakan itu kekejian. Bagaimana kita mungkin terus-menerus melakukan kekejian di hadapan Tuhan, sementara kita mengatakan kita adalah pengikut Kristus. Tetapi tradisi yang melibatkan kuasa kegelapan, ya melibatkan roh-roh nenek moyang yang kita katakan itu, kita terus lakukan. Padahal itu nggak ada roh-roh nenek moyang itu. Kenapa? Karena yang dari Tuhan kembali kepada Tuhan, yang dari tanah kembali ke tanah, selesai. Nah, roh-roh ini roh siapa? Nggak ada roh nenek moyang kita itu gentayangan, tidak ada. Ini harus tegas kita di sini, harus berani. Ya, jangan berkata, wah ini tidak benar kok, roh nenek moyang ada, roh nenek saya kemarin ada. Dia bicara loh sama saya, dia datang melalui mimpi, bla bla bla. Jangan tertipu. Ya, bila perlu tolak aja, tengking aja. Kalau dalam mimpi datang, ya datang kakek yang sudah meninggal, papa yang sudah meninggal, tengking aja dalam nama Yesus, senyah gitu aja. Loh, kok papanya ditengking? Bukan bapaknya ditengking. Bapaknya udah mati kok. Kenapa datang-datang lagi kan? Jadi kalau ada yang datang ngaku kakek, tengking aja. Jadi jangan ada cerita, wah ini cucu kurang ajar, tengking kakeknya. Bukan kakeknya yang ditengking. Itu roh jahat yang mau mengelabui kita. Jadi tengking saja. Ya, dalam nama Yesus pergi kau. Ya, roh jahat begitu. Karena si kakek kan sudah tidak ada, sudah bersama dengan sang penciptanya. Ya, kira-kira begitu Bapak Ibu. Jadi jangan kita tergoda karena banyak Kristen paganis, ya, Kristen masih penyembah berhala, Kristen sinkritis, jadi masih campur aduk. Wah, Kristen iya tapi cara ibadahnya harus buat begini, harus buat begini. Misalnya begini, kita mau ada acara, ya kita acara orang Kristen, nah kemudian kita mau potong makanannya, potong apalah hewan begitu. Nah, sebelum upacara kita upacarain khusus dulu, begitu loh, dibawa ke satu tempat khusus dulu. Nah, untuk apa? Ya tangkap saja binatang yang akan disembelih, ya doa dalam nama Yesus, sembelih, selesai, sudah itu aja. Nggak usah harus ada ritual-ritual lain lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kitab suci, yang sesuai dengan firman Allah. Jadi hanya Tuhan yang disembah, jangan ada yang lain. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita harus berani meninggalkan budaya atau tradisi atau adat istiadat yang tidak sesuai dengan firman Allah, secara khusus yang melibatkan roh-roh nenek moyang, melibatkan kuasa-kuasa kegelapan yang menyebabkan penyembahan berhala, itu harus kita lepaskan. Hanya datanglah kepada Tuhan, baca dan renungkan firman Allah itu, kita berjalan sesuai dengan firman Allah. Nah, itulah yang akan memberkati kita, sebab firman itu pelita bagi kaki kita sehingga terang bagi jalan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita naikkan doa-doa kita dan kita naikkan satu pujian sebelum kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan.